Tuhan. Haleluya. 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 Ya, beginilah saudara ya, muda remaja. Saya sangat berharap ada ide-ide yang bisa kita kerjakan ke depan. Puji Tuhan, supaya kita semakin maju. Saya berharap masukan-masukan dari senior-senior untuk pemuda remaja ini bisa berkembang. Karena saya berpikir saudara, ada yang tahu pemuda Pancasila? Tahu. Itu pengurusnya pemuda atau bapak-bapak? Bapak-bapak. Makanya aneh kalau orang merasa gue bukan pemuda lagi gitu. Saya rasa aneh. Yang kedua, ada yang tahu PBB? Tahu. Ya, Pemuda Batak Bersatu. Pengurusnya bapak-bapak atau pemuda? Bapak-bapak juga, udah menikah juga, artinya dukungan tetap ada. Yang ketiga, Menpora, Menteri Pemuda Olahraga, pemuda atau orang tua? Sudah orang tua, gitu loh. Jadi artinya sangat sayangkan. Makanya pemuda ini perlu kita kembangkan sebagai generasi-generasi ke depan yang artinya menjadi penerus yang kuat ya. Ya, tema yang diberikan oleh Ketua Pemuda 1 Timotius 4 ayat 12. Mari kita membuka bersama-sama. Satu bagian yang cukup buat saya cukup serius saudara. 1 Timotius 4 ayat 12. Oke. Udah ketemu? Ya, baca sama-sama yuk. Ya, saudara duduk saja. Tapi saudara hatinya fokus. 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Puji Tuhan. Ini suatu nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Berarti ada paradigma yang berkembang mulai masa itu. Saya rasa sampai sekarang terjadi bahwa orang muda nggak mungkin bisa berbuat apa-apa, atau orang muda itu dikatakan tidak memiliki potensi. Di sanalah terjadi pembunuhan karakter, ya. Di saat kita ingat bahwa Raja Saul pernah kejar-kejar Raja Daud, karena memang Raja Daud lebih muda dan Raja Saul yang seniornya kejar terus dia dan menahan terus karirnya. Nah, ini dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Let no man despise thy youth. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi saudaraku, ini disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius yang sedang dipersiapkan menjadi gembala di beberapa pelayanan Rasul Paulus. Karena waktu itu Rasul Paulus itu dipenjara karena memberitakan Injil. Jadi ada pemerintah waktu itu yang menangkap Rasul Paulus, masukkan dia ke penjara, dan dia harus mendelegasikan pelayanan kepada orang yang dia anggap mampu, dia percaya, itulah Timotius. Sehingga dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena Timotius sedang dipersiapkan dan Timotius memiliki potensi. Ya, orang tidak akan menganggap kita rendah kalau kita memiliki potensi. Amin. Tetapi orang bisa saja menganggap kita rendah karena kita memang tidak memiliki potensi. Nah, itu mungkin make sense, ya. Jadi
Saya mau coba angkat ini kepada paradigma bahwa orang muda yang tidak boleh dianggap rendah adalah orang muda yang memiliki potensi. Tetapi kalau orang muda yang nggak bisa apa-apa, tidak memiliki potensi, terus pengen dihargai, itu aneh. Ya kan? Aneh nggak sih? Wah, gue orang muda, tapi gue bisanya mabok gitu loh. Gue bisanya maki-maki orang, tapi nggak mau dianggap rendah gitu loh. Maunya disanjung, wah jagoan kita nih gitu, the best gitu. Ya aneh juga menurut saya. Tetapi kalau kita adalah orang muda yang memiliki potensi, orang muda yang punya prestasi, jangan anggap remeh, jangan anggap remeh. Nah inilah yang dimaksud Rasul Paulus, karena Timotius adalah seorang muda yang begitu cinta pelayanan sampai dia seorang muda yang dipercaya Rasul Paulus untuk menggembalakan jiwa di Filipi, di Efesus dan di banyak tempat. Di saat Rasul Paulus di penjara. Tetapi kalau orang muda ini cuma bisa putar-putar, kere gitu, putar-putar, cepet gitu. Terus pengen dihormati gitu, pengen boleh ini mantap orang, enggak juga sudah. Kita harus mengenal dulu siapa diri kita. Kita harus menempatkan diri kita sebagai orang muda yang oleh karena prestasi kita jangan sampai dianggap rendah. Amin. Nah itu yang mau saya garis bawahi. Daud memiliki prestasi, mengalahkan Goliat, senang dengan puji-pujian, bergaul dengan Tuhan. Pada saat Saul merendahkan dia, kemenangan tetap menjadi milik Daud. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah ini saudara, jadilah teladan. Kita perhatikan, saudaraku, statistik mengatakan bahwa ada penurunan moral di akhir zaman. Jadi penurunan moral itu adalah penurunan sifat, kalau kita katakan akhlak gitu loh. Ada penurunan moral yang drastis di generasi muda sekarang. Itu menurut banyak orang. Kita perhatikan kita coba lihat dalam 2 Timotius, masih dalam Timotius, saudara. 2 Timotius 3 ayat 1. Nah, 2 Timotius 3 ayat 1. Ini keadaan manusia di akhir zaman. Ini zaman dulu, apalagi zaman sekarang, karena banyak catatan mengatakan bahwa ada penurunan moral per generasi demi generasi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, pasti, ya, pasti. Artinya adanya isu perang, adanya isu krisis ekonomi, ada isunya, apalagi setelah COVID, banyak bisnis anjlok. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, omdo, dan menyombongkan diri, sombong, nggak tahu apa yang disombongkan, nggak ngerti. Mereka akan menjadi pemfitnah. Nah, dia ngomongin orang nih, ngejelekin orang. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, ini banyak anak muda zaman sekarang ya. Dia berontak, pokoknya gue gitu. Ya, orang tua gue kampungan gitu. Orang tua gue omong gitu. Jadi ini banyak. Mereka akan berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ya, artinya tidak tahu berterima kasih. Segala kebaikan yang dia terima dia anggap ya udah emang kewajiban lo gitu. Apain juga gue bilang terima kasih. Nah ini orang zaman, dia paralel dengan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, ini paralel. Jadi nggak merasa bahwa setiap perjuangan, setiap usaha yang orang tuanya kerjakan itu dia anggap itu ya nonsens gitu loh. Terus tidak mempedulikan agama. Ya banyak ya di luar sana kita lihat orang muda yang ya ngapain sih bro ke gereja, males banget gitu loh. Bagus di rumah nonton Korea 3 seri gitu. Banyak saudara di luar sana. Tidak peduli saudara. Ibadah ke ibadah boleh sama aja. Gak ada rasanya gitu, gak
Gak ada keinginan, aduh gue pengen banget ibadah gitu, pengen banget bersekutu. Ya, sudah gak ada. Tidak tahu mengasihi, bingung cara mengasihi orang. Ya, artinya di saat dia melihat orang butuh pertolongan, dia bingung cara mengasihi itu bagaimana ya. Gitu, apakah saya menghibur dia, apakah saya mendekati dia, apakah saya berdoa buat dia, atau apakah saya membantu dia? Bingung caranya, gak tahu. Tidak mau berdamai. Wah ini artinya, waduh, walaupun kalau di Medan banyak saudara rumahnya di gang damai, tapi bacok-bacokan setiap hari itu warga saudara. Padahal itu gang damai saudara, gang damai. Tapi waduh, udah taburan terus. Suka menjelekan orang, yang tadi di fitnah, suka menjelekan orang. Buat dia doang yang benar. Padahal aslinya orang yang dijelekan itu justru lebih baik dari dia. Nah gitu. Ini suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri ya. Ini suka, ini nih, garang, tidak suka yang baik, ya, sukanya yang nggak baik. Nah, makanya kalau saudara banyak anak muda sekarang memang lebih suka yang nggak baik gitu loh. Karena buat mereka kalau yang baik itu ngebosenin, nggak asik. Suka mengkhianat, wah ini mengkhianat terhadap teman, mengkhianat terhadap keluarga, mengkhianat terhadap organisasi. Saya mau katakan saudara, mengkhianat ini bukan cuma saudara berkhianat bahwa, wah ini emang kan berkhianat patriotisme negara gitu, bukan. Artinya saudara, saya mau katakan bahwa saya hamba Tuhan GBD. Saya pernah ditawarkan dan pernah menjadi gembala di gereja lain. Tetapi ternyata setelah saya pikir-pikir, itu adalah sebuah pengkhianatan organisasi. Ngerti ya? Saudaraku, di saat pemuda dididik, dibina, didoakan, begitu dirawat, tetapi dia bilang, kalau khotbah di gereja gue itu gak enak. Enakan khotbah di gereja lain. Secara iman mungkin gak salah, tetapi secara organisasi penggembalaan itu pengkhianatan. Nah, ngerti ya? Jadi kalau saya mungkin keluarga gembala, aduh, gue kalau khotbah di gereja gue sendiri, aduh, males banget, pada ngeyel contoh. Tapi kalau gue diundang di gereja lain, waduh, nah itu pengkhianatan. Atau kalau di gereja sendiri, contohnya, aduh, kalau nyanyi Berkaulah Raja atas dunia. Tapi kalau di gereja lain, Kaulah Raja, itu secara iman mungkin ya biasa aja, tapi itu pengkhianatan. Ngerti ya? Itu pengkhianatan. Gitu loh. Nah, itu suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Ya, sumbu pendek. Emosi. Gitu. Apa-apa dibawa pakai emosi, apa-apa dibawa pakai pakai darah tinggi saudara ya, apa-apa dibawa pakai darah militer saudara, padahal garis dari atas ke bawah nggak ada militer saudara, tapi dibawa pakai berlagak tahu. Wah ini berlagak tahu, sotoy gitu loh. Pokoknya kalau gue lebih pintar dari Google dah. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, ini bentuk pemuda. Karena ini disampaikan kepada Timotius. Timotius orang muda. Inilah karena zaman. Pertanyaannya begini, mudah nggak sih menjadi teladan di tengah-tengah generasi yang moral semakin anjlok? Gampang nggak sih? Gak mudah, saudara. Ya. Di sisi lain, dalam 1 Timotius, surat yang pertama kepada Timotius, Rasul Paulus katakan kau jadi teladan. Tapi surat yang kedua, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, ini loh akhlak, otak, moral pemuda di akhir zaman. Ternyata gak gampang. Di tengah-tengah orang yang lebih suka berontak, kita ibadah. Di tengah-tengah orang yang suka ngejek,
kita memberkati. Di tengah-tengah orang yang membual, kita merendahkan diri. Itu nggak gampang, saudara. Pertanyaannya sejauh mana kita mampu melakukan ini? Makanya dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Pertanyaannya ya kita kalau nggak mau dianggap rendah ya berprestasi lah gitu. Tapi kalau kita prestasinya nol besar, terus kita pengen dihargai, dihormati gitu, dianggap sebagai raja, dianggap sebagai kanjeng ratu, itu aku rasa nggak masuk akal. Ya, pengennya dilayani kan gua ratu gitu, pengennya dihormati kan gua raja gitu, enggak. Aneh menurut saya, nggak masuk akal. Nah, dan dikatakan jadilah teladan bagi orang percaya. Tidak dikatakan jadilah teladan bagi orang muda lain, tetapi jadi teladan di tengah-tengah orang percaya. Dia tidak katakan jadilah teladan di tengah-tengah orang brengsek. Enggak, saudara. Kalau jadi teladan di tengah orang brengsek, menurut saya nggak susah, ya kan? Pertanyaannya banyak malah orang muda tidak bisa jadi teladan di tengah-tengah orang yang nggak kenal Tuhan. Di level itu aja dia tidak bisa. Bagaimana mau menjadi teladan di tengah orang percaya? Nah, ini yang menjadi sulit, saudara. Karena saya mau katakan keselamatan kita itu masing-masing. Walaupun kita di sini sama-sama dalam sebuah penggembalaan sebagai jemaat, tetapi mata Tuhan melihat. Jadilah teladan bagi geng motor, bukan, saudara, ya kan? Jadilah teladan bagi geng Vespa, enggak, saudara. Jadilah teladan bagi orang percaya. Ternyata levelnya bukan level teladan di tengah-tengah dunia lagi. Yang dulu kita bicara tentang garam dan terang, pernah ya kita bicara menjadi terang di tengah-tengah dunia, menjadi garam di tengah-tengah dunia, menjadi berkat bagi orang yang enggak mengenal Tuhan. Ternyata ini naik levelnya menjadi teladan di antara orang percaya. Wih, ternyata di tengah orang percaya pun butuh figur teladan. Dan gak mengenal umur. Ternyata Tuhan sedang mencari orang muda yang menjadi teladan di tengah-tengah komunitas orang percaya. Lintas umur. Weh, mantap ya saudara ya. Menjadi teladan bagi lintas umur. Ternyata Tuhan tidak terlalu memperhatikan umur dan berapa lama jadi jemaat, berapa lama ikut gembala yang dulu, berapa lama ikut gembala yang sekarang, berapa lama jalan-jalan, berapa lama jajan-jajan. Tuhan gak lihat itu. Yang Tuhan lihat engkau menjadi teladan bagi orang percaya di saat engkau masih muda. Amin. Kalau orang kan mau lamar kerja, pengalaman kerja berapa lama? Oh, pengalaman kerja 10 tahun. Jadi tukang masak. Wah, luar biasa, berarti masaknya udah jago gitu ya. Gitu. Tapi kalau banyak jemaat, bro, nih, gue 20 tahun sama yang lalu. 20 tahun gue jalan-jalan juga. 20 tahun gue jajan-jajan. Berarti gue jadi jemaat 60 tahun. Wih, ngeri, saudara. Berarti otaknya itu udah benar-benar firman Tuhan semua. Tapi diajak ibadah, ya nanti dia agak mendung nih kayaknya nah gitu saudara ya. Banyak begitu saudara ya. Nah, Tuhan katakan menjadi teladan bagi orang percaya. Ternyata Tuhan sedang mencari the best of the best. Amin. Mau saudara jadi the best of the best? Bukan the best in the worst. The best in the worst. Ya mungkin di tempat lain, bukan di sini tempatnya. Tapi Tuhan sedang mencari the best of the best. Pertanyaannya, rugi gak sih jadi the best of the best? Kayaknya rugi ya, capek gitu loh. Oyangan mulu sama gembala contohnya, komunikasi mulu sama gembala, aduh capek, malas, aduh. Gue banyak urusan lain bro, bukan cuma itu gitu. Bukan cuma urusan gereja, enggak. Tetapi saudara, hidup kita ini ditentukan oleh firman, amin.
kita mau melangkah kemanapun, apalagi seorang muda, saudara, Tuhan melihat bagaimana kehidupan engkau untuk engkau menjadi berkat dalam kehidupanmu. Saudara, dikatakan menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini yang Tuhan mau. Coba kita lihat, saudara, di Filipi 3 ayat 17. Saya pernah sampaikan ini di ibadah Jumat, saya rasa. Filipi 3 ayat 17. Ya, 17 sampai 19. Filipi 3 17 sampai 19 dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ini Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, ikut teladanku. Karena apa? Rasul Paulus memang pantas menjadi teladan. 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, bahwa banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Artinya bukannya mereka menjadi terang, tetapi mereka malah menghalangi orang beribadah. Orang lain bilang, loh, dia kan anak Tuhan, kok sifatnya begitu ya, suka ribut gitu, gak setia, aneh. Nah, itu dilihat orang. 19, saudara, ini yang ngeri. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ujungnya nanti ke sana. Tuhan mereka ialah perut mereka, cari duit, kerja gitu. Aduh, nggak salah, saudara. Tetapi di saat memang kita ada Tuhan siapkan waktu, karena begini, di saat kita beribadah, ada jam ibadah, memang Tuhan siapkan waktu kita beribadah, gitu loh. Berarti Tuhan izinkan kita beribadah. Ya, kan kita berdoa, Tuhan terima kasih buat waktu yang Tuhan beri untuk kami beribadah. Artinya sebenarnya waktu itu, time dan kesempatan, waktu dan kesempatan itu Tuhan yang siapkan bagi kita untuk kita bisa beribadah. Bisa aja Tuhan tidak izinkan banyak, saudara. Tuhan tidak izinkan kita beribadah. Contohnya di jalan, serempetan gambar-gambar, akhirnya kantor polisi, lalu waktunya ibadah, gitu. Kemuliaan mereka ialah, ini yang ngeri, saudara. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Nah, ini pemuda zaman sekarang banyak, saudara. Kemuliaan mereka aib mereka. Gue pernah gamparin orang sampai berdarah-darah, bro. Nah, itu aib mereka, kemuliaan mereka. Jadi begini, gue itu putusin pacar sampai 5 kali. Wah, sehari gue pacarin langsung gue putusin. Nih kemuliaan mereka, aib mereka. Apalagi mereka, apalagi mereka mengekspos kebodohan mungkin orang tua mereka. Orang tua gue paling on, bro. Ini buktinya nih, on. Kemuliaan mereka, itu aib, saudara. Amin. Berarti aib, ya. Aib adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu aib. Tetapi banyak orang bangga punya aib. Ya kan? Nih tato gue, tato naga semua. Gue di batik dulu di Bali. Tato semua. Anjing aja takut gitu. Kemuliaan mereka itu aib. Mereka itu banyak orang muda zaman sekarang tuh begitu. Bukannya menjadi teladan, bukannya menjadi berkat, bukannya menjadi terang, malah aib itu benar-benar. Saya punya teman tuh, anak motor. Anak motor yang gak usah diomongin, saudara, ya. Itu motornya itu jadi gubuk. Dia bilang, walaupun bapak gue kaya, gue lebih demen tinggal di sini di motor gubuk ini. Wah, gue sama teman gue bebas, bro. Mau ngapain? Mau ngerokok kayak, mau tidur di mana, mau kemana, bebas. Tuh, kemudian mereka aib mereka. Aneh, ya. Udah gak ada orang malu gitu. Pemuda-pemuda di zaman yang Tuhan sudah
tetapkan itu benar-benar kayaknya kok aneh, lu kok gak maju sih dulu gitu loh. Tapi udah di zaman sekarang udah enggak. Tetapi engkau dan saya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadilah teladan. Amin. Jadilah teladan. Di Medan, kalau saudara tahu ada SMA Teladan di dekat Stadion Teladan, tapi tawuran mulu saudara. Tawuran sama SMA Parulia. Nah, saudara sama-sama Teladan itu saudara. Saudara yang pengalaman di Medan mesti tahu. SMA Teladan di Stadion Teladan, saudara. Sama kayak di gang saya, di kampung saya sendiri, saudara. Kalau saudara tahu, kampung saya itu namanya Jalan Sisingamangaraja Gang Damai. Wih, mantap, saudara. Wih, Gang Damai luar biasa. Tapi tiap malam ada aja yang bawa belur, saudara. Sulit, tetapi itu yang Tuhan sedang cari. Tadi dikatakan jadi teladan bagi orang percaya. Saya mau kasih ayat kepada saudara. Saya sudah kasih ayat ini kepada salah satu dari kita. 1 Korintus 15 ayat 9. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah mengenai jemaat. Ini punya masa lalu. 10, perhatikan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada semua mereka, tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Artinya Rasul Paulus yang dulu tidak dianggap yang paling hina, saudara, tetapi dia bekerja lebih keras dari orang lain. Amin. Mungkin dia melihat kok di sekitar gue ngaku anak Tuhan, ngaku orang percaya, tadi pengalaman jadi jemaat 20 tahun di sana, jadi jemaat 20 tahun jalan-jalan, 20 tahun jajan-jajan, saudara. Tapi kok gak apa-apain ya? Aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Amin. Ada yang mau bekerja lebih keras untuk Tuhan? Saudara, atau aku maunya bekerja lebih malas dari semua orang. Saudara, apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini bukan hanya iman, tetapi wadah di mana kita bisa ada bersama-sama. Tunjukkan sebagai orang muda bahwa kita bekerja lebih keras dari orang lain. Dulu papa saya itu di Medan, terus semua keluarganya di kampung-kampung itu anaknya sekolah di tempat papa saya. Mungkin saya pernah sampaikan ini. Ada hampir 33 orang di rumah bapak saya yang sekolah, numpang tinggal terus sekolah. Kurang lebih 33 orang. Bayangkan itu, bapak saya kan petani, saudara, dan dia juga pelayan Tuhan di hamba Tuhan. Itu satu karung beras bisa habis sehari. Bayangkan yang sekolah itu yang dari kampung, ya, nggak ada mereka makan begini, saudara. Nggak ada, sebenarnya begini semua. Ngeri, saudara. Seyogianya saya sebagai anak bapak saya, seyogianya saya bangun pagi, tempat tidur saya dibersihkan, saya nggak nyapu, saya nggak cuci piring. Papa saya mayar bagi, saudara, 30 ekor. Saya nggak urus itu. Seyogianya 33 orang loh di rumah orang tua saya. Harusnya saya menjadi pangeran, saudara, nggak ngapa-ngapain. Tetapi kata-kata papa saya, kata begini, Isar, 33 orang ada di rumah ini lebih dari cukup mengerjakan semua di rumah, di kandang babi, di ladang, di mana pun. Tetapi kalau kamu melakukan itu, papa takut kamu tidak akan lebih berhasil dari orang-orang yang dari kampung ini. Itu papa takut. Papa nggak mau. Bapak nggak mau. Bapak mau kamu justru bekerja lebih keras dari mereka. Aneh ya.
Saya kan anak bapak saya. Bapak saya numpangin mereka, ngasih makan mereka, katakanlah dalam tanda kutip sekolahin mereka. Tetapi kenapa aku ikut-ikutan kerja? Harusnya aku bisa netel dalam bangun pagi. Ya, ada nasi goreng, makan. Siang ada mie makan. Terus, ambil ini gitu. Harusnya begitu dong. 33 orang. Banyak. Tetapi bapak saya bilang, kamu harus bekerja lebih keras dari mereka. Puji Tuhan, saudara. Saya sekolah, saya ambil sepeda, saya kumpulkan di kota Medan itu nasi-nasi bekas dari warung Padang. Saya kumpulkan, saya bawa ke rumah, saya masak, saya mandikan babi, saudara. Itu tugas saya. Cuci piring, ya kalau saudara tahu nanti kita udah kesini ada kakak saya di Batam. Wah, itu cuci piring, saya nimba air, saudara. Kita masih pakai katrol, saudara ya. Waduh, jadi saya bagian nimba air, saudara. Jadi kalau mereka nyuci itu ada 5 ember besar, saya nggak berhenti, saya harus, karena mereka lagi membilas. Itu nangis, saudara. Kita nimba air, mereka membilas baju itu. Waduh, nggak ada laundry sekarang ya, Nima ya, ada laundry. Wah, saya tuangin gitu. Itu satu sumur habis kan, saudara. Saya timbahin, saudara. Itu tugas saya. 33 orang, saudara. Saya bisa aja, maaf saudara, di tempat tidur, saya bisa digendong kamar mandi, saudara. Tapi hadirin dulu. Sekalipun ada masanya mungkin seakan-akan dilihat tidak melakukan apa-apa, tetapi ini yang terjadi, saudara. Saya bekerja lebih keras dari orang lain. Karena apa? Karena apa ini? Saya kasih ayatnya. Ini ayat dari papa saya, saudara. Saya tidak pernah pelit ayat kepada siapapun. Mazmur 45. Mazmur 45 ayat 7. Oke. Ayat 7 ya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Ini anak muda yang luar biasa yang Tuhan mau. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Di saat engkau bekerja lebih keras, berkatnya juga beda. Amin. Janji Tuhan, Dia akan memberkati minyak tanda kesukaan, kebahagiaan itu melebihi teman sekutumu, melebihi teman seangkatanmu, melebihi teman seumurmu, melebihi teman sepermainanmu, melebihi teman satu sekolahmu. Itu janji Tuhan di dalam kau bekerja lebih keras untuk kebenaran. Amin. Berarti kalau kita masuk kepada antonimnya, kalau kita bekerja lebih malas dari orang lain, berarti kita, kebahagiaan kita, kesukaan kita akan lebih rendah dari teman-teman kita yang lain. Saudara, pilih mana? Amin. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Rasul Paulus katakan, ikut teladanku, karena dia pantas menjadi teladan. Ada yang mau kebahagiaan, kesukaannya melebihi teman-teman seangkatannya? Ada yang mau? Amin. Amin. Syaratnya engkau bekerja lebih keras. Jangan sampai seperti 2 Timotius tadi, fitnah, menjelekkan orang, berontak, tidak tahu berterima kasih, suka mengkhianat, bla 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 bla. Ini topik, saya mau katakan ini topik luar biasa dan engkau perlu ada di dalamnya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Iya, tapi berpotensilah. Jadilah teladan bagi orang percaya, bukan bagi orang dunia, bagi orang percaya. Mereka yang percaya Yesus, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Tingkah laku bicara tentang bekerja lebih keras dalam kasihmu, tahu cara mengasihi, tahu cara memperhatikan orang,
tahu cara menaruh kasih kepada orang lain. Dalam kesetiaanmu, tentunya dalam kesetiaan beribadah, dalam kesetiaan melakukan firman, dan dalam kesucianmu, kekudusanmu di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, inilah menjadi firman Tuhan bagi kita malam hari ini.